TheMoatanYangKedua.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, dalam keadaan begini kalian harus tetap semangat ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita masih di tema 7, subtema 1, pembelajaran kelima. Anak-anak silahkan siapkan buku pena kalian dan buku tema 7 serta alat tulis kalian ya. Nah baik, sebelum Bu Pri lanjutkan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. TunePocket.com. Nah, muatan yang pertama kita belajar muatan PPKN, yaitu keragaman agama dan kebebasan beragama. Nah, letak geografis Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua menjadikan Indonesia itu sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Nah, salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha itu yang membawa adalah bangsa India. Selanjutnya datang lagi bangsa Gujarat, itu membawa ajaran agama Islam. Nah, bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen. Serta bangsa Cina itu membawa ajaran agama Konghucu. Nah, jadi keragaman agama itu telah ada sejak zaman dahulu. Nah, dalam suasana keragaman beragama itu setiap warga negara Indonesia itu dijamin haknya untuk memeluk keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Semua itu tercantum dalam pasal 29 ayat 2. Jadi setiap warga negara berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing itu tercantum dalam pasal UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Diingat-ingat ya. Terus di Indonesia itu terdapat 6 agama yang diakui di negara. Yang pertama yaitu agama Islam ya. Yang pertama adalah agama Islam. Dia itu mengakui bahwa agamanya Islam dan kitab sucinya adalah Al-Quran. Yang kedua agama yang diakui yaitu Kristen. Nah, kitab sucinya Alkitab. Katolik juga sama Alkitab. Hindu itu kitab sucinya Weda. Buddha kitab sucinya Tripitaka. Dan Konghucu itu kitab sucinya yaitu Sishu. Nah, setiap agama juga memiliki kitab suci yang berbeda-beda. Nah, tabel ini ya. Jadi setiap agama itu berbeda-beda kecuali Kristen dan Katolik itu kitab sucinya sama. Nah, setiap warga negara kita itu harus saling menghargai orang lain. Sikap inilah yang membuat bangsa Indonesia semakin bersatu dan tidak mudah terpecah belah. Nah, maka dari itu kalian harus menghormati agama lain, kitab suci agama lain, tidak boleh saling mengejek ataupun tidak mau berteman dengan beda agama, itu tidak boleh ya. Yang penting berteman yang baik kalian ambil, yang jelek tidak perlu diambil. Nah, untuk latihan silahkan anak-anak membaca buku tema 7 subtema 1 di halaman 38 sampai dengan 40. Lalu kerjakan dan identifikasilah agama yang dianut oleh penduduk di kampungmu dengan didampingi orang tuamu. Lalu isilah seperti tabel yang ada di halaman 40. Dengan rapih dan jelas ya. Selamat mengerjakan. Lalu muatan yang kedua yaitu muatan bahasa Indonesia. Menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kamu kan telah menggali informasi dari suatu teks melalui ide pokok dalam sebuah tulisan. Nah, selain itu, kalian dapat melalui sebuah tulisan, kamu juga dapat menyajikan informasi teks
dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran itu merupakan apa? Merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini yang dinamakan peta pikiran atau mind mapping. Kalian kemarin sudah membuatnya ya. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkanmu dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Kalian kemarin sudah mencoba membuat mind mapping. Ini ide pokoknya yaitu kebudayaan suku Minang. Ya, kebudayaan suku Minang. Anak-anak dapat membacanya di halaman 104. Nah, peta pikiran dari kebudayaan suku Minang yaitu asal-usul nama Minangkabau yaitu Minang dan Kabau. Nah, suku yang berasal dari provinsi Sumatera Barat. Lalu profesi dan keahlian suku Minangkabau di Indonesia itu, terus persebaran suku Minangkabau di Indonesia dan luar negeri. Jadi ini ya, ini adalah mind mapping atau peta pikiran dari sebuah teks atau sebuah bacaan. Jadi dengan begini kalian akan lebih mudah lagi untuk mengetahui isi dari teks yang kalian baca. Nah, menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Nah, untuk menggali informasi dari suatu teks, itu ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan. Ya, nah kan kalian udah belajar toh cara menggali informasi dari suatu teks pada pembelajaran yang lalu. Nah, untuk menggali informasi dari suatu teks, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Antara lain, yang pertama, baca teks dengan seksama. Yang kedua, tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Non-fiksi itu artinya cerita tidak nyata ya. Terus catatlah setiap informasi yang penting yang disampaikan. Rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan di dalam suatu paragraf. Nah, jadi kalian itu harus membacanya dengan seksama, dengan benar. Nah, setelah itu kalian itu dapat menyampaikan informasi dari teks non-fiksi yang kalian baca. Nah, cukup sekian dari Bu Puri. Silakan mengerjakan tugas tadi ya. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga bermanfaat. Bu Puri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.